Indonesia lagi-lagi diuji oleh hambatan non-tarif setelah Amerika Serikat menolak udang yang terkontaminasi radioaktif. Bagaimana tata kelola industri modern? Benarkah ini alarm atau lampu kuning longgarnya pengawasan? Memang pada dasarnya yang menjadi hambatan kita atau menjadi tantangan kita dalam ekspor itu, kalau tarif sebetulnya rata-rata kalau negara-negara maju termasuk Amerika itu rendah. Nah, tapi non-tarifnya ini banyak sekali. Amerika itu termasuk yang paling banyak setelah Uni Eropa. Ya, dari sisi hambatan non-tarifnya termasuk hambatan non-tarif dalam bentuk sanitary and phytosanitary yang banyak berlaku pada produk-produk pertanian dan juga perikanan. Nah, sebetulnya kasus seperti sorotan terhadap kualitas kandungan bahan yang terlarang atau yang tidak diinginkan ya dalam produk-produk perikanan itu sebetulnya sudah lama. Jadi ini bukan pertama kali ya. Artinya memang perlu ada pengawasan dari hulu sampai ke border sebelum diekspor. Satu lagi yang tidak kalah penting juga adalah diplomasi kita dalam menghadapi negara-negara maju ini. Diplomasi dari sisi perdagangan ini penting untuk memastikan bahwa kita bisa challenge, kita bisa mendispute kalau tuduhannya tidak benar. Nah, kalau tuduhannya benar ya kita tentu saja harus memperbaiki. Misalnya dalam UCK dengan Uni Eropa, tentu saja akan lebih susah kalau kita mengharapkan mereka menurunkan standarnya. Salah satu jalan yang harus dilakukan adalah bernego untuk misalnya kerjasama dalam hal asistensi atau investasi ya, yang membantu para eksportir kita agar bisa mencapai standar yang mereka miliki. Nah, itu ada bagian daripada deal, saat nego. Pak Faisal, soal respons pemerintah untuk kasus ini, udang yang tercemar radioaktif. Kalau misalnya kita lihat di dalam negeri sudah ada penetapan kejadian khusus, kemudian ada dekontaminasi juga. Tapi kalau untuk respons ke pasar internasional, apakah sudah tepat atau seperti apa Anda menilainya? Satu aspek yang penting, pertama menurut saya adalah dari sisi kecepatan. Ya, jadi kecepatan dalam respons. Dan yang kedua adalah transparansi ya, dan kesatuan, keseragaman dari sisi prosedur. Yang kedua dari sisi biaya. Karena itu makanya dalam hal pengawasan juga perlu menggunakan pihak-pihak yang lebih bisa dikontrol oleh pemerintah dari sisi kualitasnya. Contoh misalnya kalau dari lembaga pengetesan daripada produk kan ada lembaga-lembaga survei. Nah, ini lembaga-lembaga BUMN misalnya itu lebih mudah untuk dikontrol oleh pemerintah untuk memastikan tadi keseragaman dari sisi prosedur dan juga biaya.